Pernahkah kamu berdiri di depan sesuatu yang begitu megah sampai kamu merasa kecil, tapi sekaligus kagum, bingung, dan sedikit minder? Ya, itulah perasaan pertama semua orang ketika menatap Colosseum Roma. Bangunan yang berdiri anggun di jantung kota Roma ini sudah ada sejak hampir 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun, teman-teman. Zaman dimana belum ada listrik, belum ada wifi, bahkan belum ada ngopi sambil scrolling TikTok. Tapi entah bagaimana, mereka bisa membangun sesuatu yang bahkan sampai hari ini masih bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Colosseum bukan cuma sekadar bangunan, tapi sebuah teka-teki dari masa lalu. Sebuah bukti bahwa manusia kuno mungkin tahu sesuatu yang kita, orang modern, justru sudah lupa. Karena pertanyaannya sederhana tapi dalam. Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana caranya orang-orang di abad pertama bisa membangun struktur sebesar ini tanpa alat berat, tanpa komputer, tanpa laser, tanpa kontraktor yang minta DP duluan? Katanya, bangunan ini bisa menampung lebih dari 50.000 orang, punya sistem panggung otomatis, lift kayu untuk hewan buas, bahkan saluran air tersembunyi di bawah tanah. Tapi misterinya bukan cuma di sana. Beton yang mereka pakai campuran abu vulkanik, batu kapur, dan air laut ternyata jauh lebih tahan lama dari semen zaman sekarang. Bayangin, beton kuno bisa awet 2000 tahun, sementara rumah kita yang dibangun tahun 2010 aja, cat temboknya udah ngelupas. Namun di balik semua keindahan itu, ada aroma misteri yang tak pernah hilang. Setiap retakan di dindingnya seperti menyimpan rahasia. Setiap bayangan di lorong-lorongnya seperti bisikan masa lalu yang gan pergi. Ada sesuatu tentang cara Romawi berpikir dan membangun yang terasa nyaris terlalu maju untuk zamannya. Seolah mereka menyentuh ilmu arsitektur yang belum sempat diwariskan sepenuhnya kepada kita. Hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan batu dan semen, tapi tentang kejeniusan manusia, ambisi kekuasaan, dan sedikit bumbu kegilaan. Karena Colosseum dibangun bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai simbol politik dan kebanggaan. Sebuah panggung besar di mana kekuatan kaisar dan darah rakyat bersatu, demi satu hal, kejayaan Roma. Jadi, bersiaplah. Kita akan melakukan perjalanan menembus waktu, melintasi 2000 tahun sejarah, menyelami teknik arsitektur yang hampir mustahil, dan membuka lembaran misteri yang mungkin saja belum sepenuhnya ingin terungkap. Duduk santai, kencangkan sabuk sejarahmu, dan siapkan secangkir kopi kalau perlu. Karena setelah ini, kamu akan melihat Colosseum bukan lagi sebagai tempat wisata biasa, tapi sebagai kode rahasia dari masa lalu, yang diam-diam masih bernafas di tengah kota Roma. Misteri pembangunan Colosseum Roma, rahasia teknologi yang hilang. Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh kejutan, penuh kebijaksanaan, dan tentu saja sedikit tawa di antara keajaiban. Karena seperti kata filsuf Romawi dulu, yang paling misterius dari masa lalu adalah betapa miripnya manusia dulu dengan kita sekarang. Pernahkah kamu berdiri di hadapan sesuatu yang begitu megah, sampai-sampai kamu merasa kecil sekali? Seperti semut yang sedang melongo di depan istana para dewa. Nah, begitulah rasanya kalau kamu berdiri di depan Colosseum, sang raksasa batu peninggalan Romawi. Bangunan ini bukan cuma tumpukan batu tua, ia adalah saksi bisu ribuan kisah-kisah darah dan kejayaan, sorak penonton, bahkan bisikan misteri yang masih menggema sampai hari ini. Colosseum, atau yang dulu disebut Amphitheatrum Flavium, dibangun lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi yang membuat para ilmuwan geleng kepala, bukan cuma seberapa tuanya bangunan ini, melainkan seberapa hebatnya ia bertahan. Tanpa alat berat, tanpa semen modern, tanpa komputer, tapi hasilnya masih berdiri gagah, menantang waktu. Bayangkan saja, bangunan rumah kita kadang baru 15 tahun udah bocor atapnya. Tapi Colosseum ini, 2000 tahun, bro, masih tegak,
masih jadi destinasi wisata paling ramai di Roma. Kalau Colosseum bisa ngomong, mungkin dia udah bilang, kalian manusia modern terlalu manja, okos mang udin. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin bangunan sebesar ini bisa berdiri kokoh selama ribuan tahun? Apakah ada rahasia tersembunyi di balik batu-batu Romawi kuno? Atau mungkin para insinyur Romawi punya pengetahuan yang tak lagi dimiliki manusia zaman sekarang? Kaisar Vespasianus memerintahkan pembangunan Colosseum sekitar tahun 72 Masehi. Dulu, tempat ini jadi panggung bagi para gladiator prajurit tangguh yang bertarung demi kehormatan dan demi hiburan rakyat. Tapi di balik semua gemuruh tepuk tangan dan darah yang membasahi pasir arena, tersimpan teka-teki yang tak kalah mengguncang. Bagaimana cara mereka membangunnya? Dengan apa mereka bisa mengangkat ribuan ton batu itu? Dan siapa yang sebenarnya mengajari mereka teknik semegah itu? Mungkin ada sesuatu yang hilang, sebuah ilmu yang terkubur bersama masa kejayaan Romawi, sebuah rahasia yang membuat para ilmuwan modern berdecak kagum dan sedikit frustasi. Dindingnya, lengkungannya, bahkan retakan kecilnya semuanya punya cerita. Beton Romawi kuno yang digunakan ternyata lebih kuat dari beton modern. Ilmuwan menemukan bahwa campurannya mengandung abu vulkanik yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Iya, kamu gak salah dengar, beton yang bisa nyembuhin diri. Kalau manusia bisa begitu, mungkin gak bakal ada yang patah hati, ya. Colosseum bukan sekadar bangunan, ia adalah teka-teki raksasa. Ia seperti kakek tua bijak yang masih tersenyum di tengah kota modern Roma, seolah ingin berkata, kalian mungkin punya gedung pencakar langit, tapi aku punya sejarah. Jadi, kawan penjelajah misteri, sebelum kita menembus lorong-lorong batu ini, tarik napas dalam-dalam, duduk nyaman, dan siapkan hatimu. Karena di balik setiap lengkungan Colosseum, tersimpan cerita tentang darah, kejayaan, teknologi kuno, dan rahasia yang belum terpecahkan hingga hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian kisah epik misteri pembangunan Colosseum Roma. Bagian ini akan membawa penonton masuk ke perut bumi Colosseum, ke dunia bawah tanah yang misterius, tempat mekanisme tersembunyi, hewan buas, darah, dan rahasia teknologi kuno berpadu jadi satu. Rahasia bawah tanah Colosseum. Kalau permukaan Colosseum adalah panggung pertarungan, maka di bawahnya tersembunyi dunia yang bahkan gladiator paling berani pun tak ingin datangi. Sebuah labirin kegelapan, tempat mesin-mesin kuno berputar, tempat hewan buas menunggu, dan tempat rahasia teknik Romawi disembunyikan dari mata dunia. Lorong bawah tanah ini disebut Hypagem, artinya tanah tersembunyi, tapi sejujurnya, istilah yang lebih cocok mungkin, pabrik keajaiban dan ketakutan. Bayangkan, 2000 tahun lalu, di bawah arena yang penuh pasir, ratusan budak berlarian, menarik tali, menggerakkan roda gigi, dan mengangkat jebakan rahasia. Dari sinilah singa, harimau, bahkan gajah bisa muncul secara tiba-tiba dari lantai arena. Seperti sulap, tapi versi Romawi kuno. Bedanya, di sini, kalau kamu salah menarik tali, bisa-bisa yang nongol malah kamu sendiri. Iya, Colosseum bukan cuma tempat bertarung, tapi juga tempat orang belajar pentingnya koordinasi tim. Karena kalau salah satu pekerja lalai, bisa-bisa arena berubah jadi kacau total. Atau seperti yang dibilang salah satu budak zaman itu kalau sempat nulis status, shift malam lagi, semoga nggak dimakan singa hari ini. Yang membuat Hypagem menakjubkan bukan cuma ukurannya, tapi juga kompleksitasnya. Ada lebih dari 80 lift kayu vertikal. Masing-masing bisa mengangkat platform berisi hewan, manusia,
bahkan struktur kecil panggung. Semua digerakkan oleh sistem katrol dan tuas yang diatur dengan sinkronisasi sempurna. Tidak ada listrik, tidak ada oli hidrolik, hanya kayu, tali, logam, dan kejeniusan murni manusia. Para sejarawan Romawi mencatat, pembangunan Kolosium hanya memakan waktu sekitar 8 tahun. 8 tahun untuk bangunan seluas pukul 20,40 meter persegi, dengan tinggi 48 meter dan kapasitas 50.000 penonton. Kalau proyek zaman sekarang saja bisa molor gara-gara tender. Romawi kuno ini jelas punya manajemen proyek yang terlalu efisien untuk zaman itu. Mungkin karena kalau pekerjanya malas, hukumannya bukan sekadar dipotong gaji, tapi dipotong nasib. Dari mana mereka mendapatkan ilmu beton yang begitu luar biasa? Ilmuwan menemukan bahwa beton Romawi mengandung bahan rahasia, abu vulkanik dari gunung Pozzuoli yang mereka sebut pozzolana. Campuran inilah yang membuat beton mereka bisa menyembuhkan diri saat retak terkena air. Teknologi itu baru ditemukan lagi ribuan tahun kemudian. Bayangkan, manusia modern baru paham apa yang dilakukan Romawi kuno 2 milenium lalu. Kalau itu bukan jenius, entah apa. Beberapa arkeolog bahkan berspekulasi, mungkin ada ilmu teknik kuno yang sudah hilang, catatan-catatan yang terbakar, naskah yang hilang, atau rahasia yang disembunyikan hanya untuk kalangan arsitek kerajaan. Seolah Romawi ingin berkata kepada masa depan, kau boleh membangun lebih tinggi, tapi tidak lebih bijak. Ya, Kolosium memang tempat pertarungan, tapi di sini juga ada pertarungan antara logika dan misteri, antara sains dan sejarah, antara otot dan otak. Dan seperti biasa, yang menang adalah rasa penasaran kita. Lihatlah, di masa itu, Kolosium berdiri seperti mahkota di jantung Roma. Penonton dari segala penjuru datang, mengenakan toga terbaik. Sementara para bangsawan duduk di tribun emas, menunggu tontonan yang katanya hiburan suci tapi kadang lebih mirip pertumpahan darah. Namun di balik tepuk tangan dan sorakan, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertarungan gladiator. Ada pesan tersembunyi di dalam batu-batu itu. Seolah Romawi ingin meninggalkan jejak. Kami pernah hidup, kami pernah menguasai dunia, dan kami tahu sesuatu yang kalian lupakan. Kolosium bukan cuma simbol kejayaan, ia adalah teka-teki tentang peradaban yang hampir terlalu maju untuk zamannya. Apakah Romawi benar-benar hanya mengandalkan tenaga manusia, ataukah ada pengetahuan kuno mungkin warisan bangsa yang lebih tua yang membantu mereka? Pertanyaan itu membawa kita semakin dalam ke misteri yang sesungguhnya. Dan inilah saatnya kita menuruni lorong waktu, menuju rahasia di balik batu-batu tua itu, karena kisah ini baru saja dimulai. Sekarang kita masuk ke kisah epik misteri pembangunan Kolosium Roma. Bagian ini akan membawa penonton masuk ke perut bumi Kolosium, ke dunia bawah tanah yang misterius, tempat mekanisme tersembunyi, hewan buas, darah, dan rahasia teknologi kuno berpadu jadi satu. Rahasia bawah tanah Kolosium. Kalau permukaan Kolosium adalah panggung pertarungan, maka di bawahnya tersembunyi dunia yang bahkan gladiator paling berani pun tak ingin datangi. Sebuah labirin kegelapan, tempat mesin-mesin kuno berputar, tempat hewan buas menunggu, dan tempat rahasia teknik Romawi disembunyikan dari mata dunia. Musik berubah jadi dentingan besi halus bercampur orkestra lembut dan ritme drum lambat. Lorong bawah tanah ini disebut Hypagem, artinya tanah tersembunyi. Tapi sejujurnya, istilah yang lebih cocok mungkin pabrik keajaiban dan ketakutan. Bayangkan, 2000 tahun lalu, di bawah arena yang penuh pasir, ratusan budak berlarian,
menarik tali, menggerakkan roda gigi, dan mengangkat jebakan rahasia. Dari sinilah singa, harimau, bahkan gajah bisa muncul secara tiba-tiba dari lantai arena. Seperti sulap, tapi versi Romawi kuno. Bedanya, di sini, kalau kamu salah menarik tali, bisa-bisa yang nongol malah kamu sendiri. Iya, Colosseum bukan cuma tempat bertarung, tapi juga tempat orang belajar pentingnya koordinasi tim. Karena kalau salah satu pekerja lalai, bisa-bisa arena berubah jadi kacau total. Atau seperti yang dibilang salah satu budak zaman itu kalau sempat nulis status shift malam lagi, semoga nggak dimakan singa hari ini. Musik kembali misterius, yang membuat Hypage menakjubkan bukan cuma ukurannya, tapi juga kompleksitasnya. Ada lebih dari 80 lift kayu vertikal, masing-masing bisa mengangkat platform berisi hewan, manusia, bahkan struktur kecil panggung. Semua digerakkan oleh sistem katrol dan tuas yang diatur dengan sinkronisasi sempurna. Tidak ada listrik, tidak ada oli hidrolik, hanya kayu, tali, logam, dan kejeniusan murni manusia. Beberapa ilmuwan modern mencoba merekonstruksi sistem ini, dan hasilnya mengejutkan. Mekanisme buatan Romawi terbukti bisa mengangkat beban lebih dari 500 kg hanya dengan tenaga beberapa orang. Mereka memanfaatkan prinsip tuas, gravitasi, dan perhitungan sudut dengan presisi yang luar biasa, seolah mereka paham fisika modern ratusan tahun sebelum fisika modern ada. Tapi yang lebih misterius, beberapa bagian dari Hypage punya ventilasi dan saluran air yang belum bisa dijelaskan fungsinya. Ada lorong yang berakhir di ruang kosong, ada ruang dengan gema suara aneh, bahkan ada dinding yang terbuat dari jenis batu berbeda, seolah sengaja dipasang untuk sesuatu yang bukan sekadar arsitektur. Sebagian peneliti meyakini ruang-ruang itu digunakan untuk efek suara. Ketika hewan dilepaskan, gema dari bawah tanah membuat suara raungan terdengar 3 kali lipat lebih menakutkan. Tapi, ada teori lain yang lebih berani. Nada musik berubah tegang. Beberapa arkeolog independen percaya Colosseum tidak hanya dibangun untuk hiburan. Ia juga mungkin digunakan untuk ritual. Ya, ritual kuno. Konon, sebelum setiap pertunjukan besar, para imam Romawi memanjatkan doa di bawah arena, mempersembahkan darah hewan kepada dewa perang Mars dan dewi kematian Nemesis. Karena bagi Romawi, pertarungan bukan sekadar tontonan, itu adalah bentuk persembahan. Jadi kalau zaman sekarang kita bilang, ayo nonton laga seru, bagi Romawi, itu berarti ayo nonton upacara berdarah sambil makan roti panggang. Dan disinilah letak misterinya makin dalam. Karena jika Colosseum dibangun dengan niat suci sekaligus brutal, maka energi yang tercipta di tempat ini bisa jadi lebih besar dari sekadar ingatan sejarah. Banyak pengunjung modern mengaku merasakan hawa dingin di bawah arena, mendengar langkah kaki, bahkan raungan samar di malam hari. Padahal tempat itu sudah kosong ratusan tahun. Apakah itu hanya sugesti, atau mungkin gema dari masa lalu yang masih tersisa di batu-batu Colosseum? Para peneliti yang menelusuri Hypage dengan radar bawah tanah menemukan bahwa ada ruang-ruang tersembunyi yang belum digali, ruang yang tak tercatat di peta kuno manapun. Beberapa bahkan terkubur di bawah fondasi kota Roma modern. Apa isinya? Tak ada yang tahu. Mungkin itu ruang penyimpanan alat konstruksi kuno, atau ruang ritual yang dirahasiakan Kaisar. Tapi ada satu teori yang lebih berani lagi, bahwa ruang itu menyimpan catatan teknik Romawi, buku panduan, cetak biru, atau formula beton abadi yang hilang bersama waktu. Sebuah warisan yang, jika ditemukan, bisa mengubah seluruh sejarah arsitektur dunia. Nada narator jadi ringan dan penuh humor halus. Atau ya, mungkin cuma tempat nyimpen roti basi dan sandal gladiator. Siapa tahu, kadang misteri itu eksotis sampai dibuka, pas dibuka isinya cuma gudang dengan nuansa keemasan dan kebesaran Roma. Tapi satu hal pasti, Colosseum bukan cuma tempat duduk batu raksasa. Ia adalah mesin peradaban, digerakkan oleh tangan-tangan manusia, dijiwai oleh keyakinan spiritual, dan dipenuhi rahasia yang menolak mati.
2000 tahun kemudian, bangunan ini masih berdiri, dindingnya masih berbisik, lantainya masih mengingat langkah-langkah para gladiator, dan setiap orang yang datang ke sini, entah sadar atau tidak, akan merasakan satu hal yang sama. Dan mungkin, disitulah letak keajaibannya, bahwa Colosseum tidak hanya dibangun dengan batu, tapi juga dengan ambisi, pengorbanan, dan sedikit rahasia yang hanya waktu yang tahu. Musik perlahan naik menuju klimaks, lalu menurun lembut. Namun tunggu dulu, misteri Colosseum tidak berhenti di bawah tanah. Karena di balik kejayaannya, ada kisah kelam tentang siapa yang membangunnya, dan berapa harga yang harus dibayar. Dan itu, akan kita buka di bagian berikutnya. Darah, keringat, dan misteri yang membangun keabadian. Ketika kita berdiri di hadapan Colosseum yang megah, seringkali kita lupa bertanya satu hal. Siapa yang membangunnya? Bukan para bangsawan, bukan para senator yang duduk di balkon emas, tapi mereka para budak, tawanan perang, dan rakyat kecil Roma yang bahkan tak diingat namanya. Colosseum adalah monumen kemegahan kekaisaran, tapi juga monumen dari penderitaan. Di balik setiap lengkungan indah, ada tulang yang patah. Di balik setiap batu kokoh, ada tangan yang berdarah. Namun anehnya, justru dari penderitaan itu lahir sesuatu yang abadi. Seolah para pekerja kuno itu tahu, mereka tidak sedang membangun untuk kaisar, tapi untuk sejarah. Para budak yang diambil dari Yunani, Mesir, dan Timur Tengah bekerja tanpa henti. Mereka tidur di bawah tanah, makan roti keras, dan bekerja dari fajar sampai matahari jatuh. Tapi, tak ada catatan tentang pemberontakan besar. Tidak ada catatan protes, hanya kesunyian yang panjang. Mungkin karena waktu itu belum ada serikat buruh, atau mungkin karena bos mereka adalah kaisar yang punya gladiator pribadi. Bayangkan protes kerja di Roma kuno. Kami mogok kerja, lalu besok paginya, namamu ada di daftar pertarungan gladiator. Di malam hari, mereka menatap langit Roma. Bintang-bintang bersinar di atas kerangka batu raksasa. Mungkin mereka berpikir, bangunan ini akan selesai. Tapi apakah aku masih hidup untuk melihatnya? Penuh rasa haru dan misteri. Namun, sejarah punya cara aneh untuk memberi keabadian. Nama mereka memang hilang, tapi hasil tangan mereka masih berdiri setelah ribuan tahun. Lebih lama dari nama-nama kaisar yang pernah memerintah. Mungkin disitulah kebijaksanaan Romawi tersembunyi, bahwa kemegahan bukan cuma milik mereka yang berkuasa, tapi juga milik mereka yang diam-diam bekerja, tanpa berharap dikenal. Seolah jiwa mereka masih di sana. Beberapa legenda Romawi bahkan mengatakan bahwa roh para pekerja itu masih menjaga Colosseum. Kadang, ketika malam sunyi, suara langkah berat dan pukulan palu samar terdengar dari bawah tanah. Bukan hantu yang menakutkan, tapi jiwa-jiwa yang belum selesai membangun mimpinya. Lucunya, manusia zaman sekarang masih begitu. Bangun pagi, kerja keras, lembur, stres, lalu cuma dapat ucapan terima kasih yang dikirim lewat grup WhatsApp. Jadi mungkin kita dan para pekerja Romawi itu nggak beda jauh. Bedanya, mereka bikin keajaiban dunia, kita bikin PowerPoint. Tapi jangan salah, dalam setiap gurauan sejarah ada kebenaran yang menyentuh, bahwa sesuatu yang abadi seringkali lahir dari penderitaan. Ketika gladiator bertarung di atas, ribuan pekerja di bawah tanah memastikan semuanya berjalan sempurna. Saat rakyat bersorak, mereka bekerja dalam diam. Mereka adalah denyut nadi tak terlihat dari jantung Romawi.
Dan disinilah misteri Colosseum menjadi lebih filosofis. Bagaimana mungkin tempat yang dibangun dari penderitaan bisa menjadi simbol keabadian dan kebanggaan manusia? Musik berubah jadi sendu dan megah bersamaan. Mungkin jawabannya ada pada satu hal yang tak bisa dihancurkan waktu. Semangat untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Mereka membangun Colosseum bukan dengan kemewahan, tapi dengan harapan kecil bahwa kerja mereka akan bertahan lebih lama dari napas mereka, dan lihatlah mereka benar. Jadi kalau kamu lagi lelah kerja, ingat saja, para pekerja Romawi dulu juga capek, tapi hasilnya bisa jadi tempat wisata dengan tiket masuk 20 euro per orang. Siapa tahu kerja kerasmu juga bakal jadi legenda. Kalau nggak sekarang, mungkin 2000 tahun lagi. Dan entah kenapa, di tengah semua misterinya, Colosseum memberi kita pelajaran paling manusiawi, bahwa sejarah tak pernah mencatat semua nama, tapi selalu mengingat karya yang tulus. Maka, ketika kau menatap Colosseum dari kejauhan, jangan hanya lihat keajaiban arsitektur, tapi dengarkan detak jantung para manusia yang membangunnya, karena mungkin, di antara gemuruh waktu itu, masih terdengar bisikan mereka, "Kami tidak dikenal, tapi kami abadi." Dan mungkin, itulah alasan Colosseum tidak pernah benar-benar runtuh. Karena ia dibangun bukan hanya dari batu, tapi dari jiwa. Teknologi, arsitektur tersembunyi, dan rahasia tak terjelaskan di dalam perut Colosseum. Seperti seorang pencerita yang karismatik tapi jenaka seorang profesor nyentrik yang sedang membuka lembar rahasia dunia kuno sambil tersenyum sinis. Kita sudah melihat Colosseum dari luar, megah, gagah, menantang waktu. Tapi tahukah kalian bahwa keajaiban sesungguhnya bukan di atas, melainkan di bawah tanah? Lorong-lorong batu, tali kayu, roda besi berkarat. Ya, di sanalah rahasia Romawi kuno bersembunyi. Sebuah dunia tersembunyi di bawah kaki ribuan penonton yang bersorak. Dunia yang penuh mesin, darah, dan keheningan. Para arkeolog menyebutnya Hypagem, sistem labirin bawah tanah yang membentang 2 lantai di bawah arena. Dulu, disinilah hewan buas menunggu giliran untuk naik ke panggung. Diangkat oleh lift kayu dengan sistem katrol dan roda gigi yang rumit. Suara kayu berderit, lantai berputar, bunyi besi tua. Sebuah pertunjukan yang bagi penonton tampak ajaib. Tapi bagi para budak di bawah sana, itu adalah neraka dengan jadwal pertunjukan 2 kali sehari. Bayangkan, kamu kerja shift malam di bawah tanah, ngangkat singa, harimau, bahkan badak. Tapi gaji cuma dapat roti basi dan pujian, Ave, pekerja. Tapi mari kita berhenti sejenak dan kagum. Teknologi mereka benar-benar di luar nalar zamannya. Bayangkan, tanpa listrik, tanpa mesin uap, tanpa komputer. Tapi mereka bisa menciptakan sistem mekanis yang bisa mengangkat hewan seberat 1 ton ke atas panggung hanya dengan kekuatan manusia dan tuas kayu. Itulah Romawi, bukan hanya tentang pedang dan kekuasaan, tapi juga tentang kecerdasan yang seolah melampaui zaman. Kadang aku berpikir, mungkin para insinyur Romawi itu waktu kecil bukan main pasir, tapi main roda gigi dan teori gravitasi. Tiap pertunjukan di Colosseum adalah seni ilusi. Hewan muncul tiba-tiba dari bawah tanah. Gladiator melompat dari pintu rahasia. Bahkan kadang ada air mancur darah. Bukan metafora, betulan air mancur darah hewan demi efek dramatis. Tapi di balik kemegahan itu, ada hal yang lebih gelap. Para arkeolog menemukan bekas ruang penyimpanan besar di bawah arena. Ruang yang entah digunakan untuk menyimpan alat, atau mungkin sesuatu yang lain.
Beberapa catatan kuno menyebut, sebelum pertunjukan besar, para pendeta Romawi mengadakan ritual di bawah arena. Mereka membakar dupa, membaca mantra, dan mempersembahkan darah hewan untuk menenangkan roh-roh penonton tak kasat mata. Konon, mereka percaya bahwa setiap kematian di atas arena akan membuka gerbang sementara antara dunia manusia dan dunia roh. Maka mereka membangun ruang bawah tanah itu bukan hanya untuk logistik, tapi sebagai penyeimbang spiritual. Dan jika kau berpikir itu cuma mitos, dengarkan ini. Di beberapa bagian dinding bawah Colosseum, ditemukan ukiran simbol-simbol magis, bukan simbol agama resmi Romawi, melainkan lambang-lambang yang dipercaya berasal dari kultus rahasia yang disembunyikan dari kaisar sendiri. Bayangkan, di atas panggung, rakyat bersorak nonton pertarungan hidup mati. Tapi di bawah, sekelompok pendeta berbisik-bisik sambil nyalain lilin dan ngomong ke roh purba. Dua dunia dalam satu bangunan. Kalau itu bukan misteri, aku nggak tahu lagi apa yang bisa disebut misteri. Yang lebih aneh lagi, dalam beberapa catatan arsitektur Romawi kuno, ada referensi tentang ruang pantulan suara di bawah Colosseum, semacam sistem akustik alami yang memungkinkan kaisar mendengar bisikan dari arena tanpa harus turun ke bawah. Atau mungkin, sistem sadap zaman dulu, biar kaisar bisa tahu siapa yang ngomel pas nonton. Hei, siapa yang bilang pertarungannya basi? Langsung dicatat buat jadi gladiator besoknya. Tapi terlepas dari semua mitos dan misteri itu, ruang bawah tanah Colosseum adalah simbol dari satu hal besar, bahwa setiap kemegahan selalu berdiri di atas sesuatu yang tak terlihat. Seperti kehidupan kita juga, mungkin. Yang tampak di atas hanyalah pertunjukan, tapi yang menopangnya kerja keras, rasa sakit, dan rahasia ada di bawah permukaan. Dan mungkin itulah pelajaran paling jujur dari Colosseum. Kemegahan selalu punya harga, dan rahasia selalu punya penjaga. Jadi, jika suatu hari kau berjalan di lorong Colosseum dan merasakan angin dingin tiba-tiba, jangan takut. Mungkin itu cuma roh insinyur Romawi yang lewat sambil bisik, jangan diinjak kubin itu, aku baru poles. Tapi tunggu dulu, misteri Colosseum tak berhenti di bawah tanah. Karena di balik kemegahan arsitekturnya, ada rahasia lebih besar tentang bagaimana batu-batu itu bisa berdiri selama 2000 tahun tanpa hancur. Dan rahasianya ada pada bahan yang bahkan ilmuwan modern pun masih bingung sampai hari ini. Apa yang membuat beton Romawi lebih kuat dari beton kita sekarang? Siapa yang menciptakan formula abadi itu? Dan apakah mungkin mereka sengaja menyembunyikannya dari dunia? Bagian ini penuh keajaiban sains kuno, misteri bahan bangunan, dan filosofi waktu. Batu-batu besar yang pecah separuh, tapi masih kokoh. Sakedik kurang nyarita jujur, sobat misteri. Sabaraha jiri kemungkinan tembok umur 2000 tahun masih nangtung siga kitu. Arima urang anyar dicor 2 tahun KNH, ges retak bae di pojok dapur. Tapi Colosseum, mangga tingali sorangan, batu nages dilanda hujan, panas, perang, gempa bumi. Tapi manha teura gerak, tuh lebur, malah makin rendah. Siga kakek orang anu tiap tahun nambahan keriput tapi jadi buki karismatik. Kuncina aya dina hiji hal, beton Romawi kuno, campuran misterius anu nenegrem elehken beton modern. Leuwih kuat, leuwih ate, jong, leuwih pinter. Narator nada misterius, pinter, heweu, sebab beton Romawi bisa ngobatin diri sorangan. Visual berubah ke animasi partikel mikroskopik,
retakan kecil yang perlahan menutup sendiri. Nalika aya retakan letik dina tembok, partikel kapur jung abu vulkanik di jero beton teh ngahudang. Ngahiji Dewi ngarekatkeun retakan, siga luka anu kager sorangan. Beton nu hirup. Kuring sok mikir, betonnya bae bisa nyagur kendiri. Ari hat manusia mah, nah sok ngareka we, teu bisa nambal. Para ilmuwan nyebut campuran tapot solanic concrete dicampur tina batu vulkanik, kapur, jung cai laut. Tapi NH, sanajan resep dasarna kapanggih, hasilna tuh bisa sarua. Siga resep rahasia mak-mak nu teu pernah ditulis bener di buku masakan. Ilmuwan nyoba ngulang, hasilna, ya, gagal Dewi, abuna salah, suhuna beda, kapurna kelebihan. Pokona siga urang nyen poyum tapi make oven microwave. Bandingkan beton modern yang retak dengan potongan beton Romawi yang masih utuh. Sabagian ahli yakin, Romawi nyen campuranana tu asal takran, tapi nganggo intuisi perasaan, jung waktu nu panjang pisan. Campuranana tu ngan adonan batu, tapi hasil tina rasa jung doa para tukang. Di diurang diajar hiji hal, dina sagala hal nu kuat, so aya unsur kehadian jung kasabaran. Kalsium tu jadi sapo duapo, tapi ku tangan-tangan nu sabar. Ku jalma-jalma nu nyen teu ngitung untungna, tapi ngahargaan karya nu langgeng. Kuring sok heran, kumaha bisa di zaman teu aya mixer, teu aya semen sak kantong, tapi hasilna bisa ngelehkeun beton pabrikan zaman ayeuna. Mungkin rahasiana aya dina niat. Waktu Romawi ngadamel beton, Maranha ngomong, urang bakal ngadamel tembok nu bisa nyang hareupan abad. Ari urang ayeuna mah, ngomongna, pokona cepet beres, bos sudah nanyain. Tapi aya hiji misteri anu leuwih jero. Nalika para peneliti mecahkeun sampel beton kalsium, Maranha manggihan partikel letik nu kawas kristal kalsite, nu tumuh di antara retakan. Ieu nu nyen kalsium sembuh tina karuksakan alami. Siga aya kahirupan nu ngagerakeun batu-batu ta, siga aya jiwa di jerona. Mungkin ieu nu disebut roh peradaban. Sabagian sejarawan yakin, rahasia beton ieu disumputkeun saacan akhir abad. Aya rumor yen para insinyur Romawi tulis resep abadina dina tablet batu, lajeng dikubur di tempat rahasia di kota Roma. Tapi nepi ka ayeuna, tacan aya nu manggihan. Aya nu nyebut, tablet tadi jaga ku ordu rahasia, ku garis keturunan insinyur Romawi nu masih aya nepi ka ayeuna. Aya oge nu percaya, tablet tadi simpen di jero Basilika San Clemente, tapi unggal nu nyoba nyungsi, so aya kajadian NH. Tis, jung sora lirih katne negrem tina jero tembok, non tenjer memoria antikua, ulah ngaganggu kenangan zaman baheula. Aduh, kieu masih gak diomongin langsung ku kakek Romawi. Tapi itu masalah, urang tetep resep misteri. Soalnya misteri teh kawas sambal pedas, tapi bikin nagih. Jadi, sabaraha kuat beton Romawi teh? Jawabanana sederhana, teu ukur kuat nahan waktu, tapi kuat nahan rasa kagum manusia salila 2 milenium. Anjeun bisa nyen beton leuwih kuat, tapi ken tentu bisa nyen bangunan nu boga jiwa. Kalsium teu ngan gedong, tapi saksi hirup tina cita-cita jung kehadian hiji peradaban. Siga pepatah Sunda, nu kuat lain nu burat awakna, tapi nu burat hatna nahan waktu. Kalsium kuat sabab waktu teu bisa ngagoyang keuniatna. Ayeuna urang apal, nah beton Romawi bisa abadi, sabab man hadijun ku jalma nu hayang abadi, lain ngan di dunya, tapi dina ingetan. Abadi bukan karena kuat, tapi karena maknanya. Jadi, lain beton nu hebat, tapi jiwana, siga anjeun oge, nu masih kuat sanajan sering retak, tapi sok kager deui lamun inget kopi jung candaan letik di tengah beban hirup. Tapi perjalanan urang teu yurin di diu,
Sobat misteri, sabab salah jengna, urang bakal nyibak rahasia anu leuwih hadiwi. Ngunaan cara Romawi ngatur acara pertarungan. Teknologi panggung nu bisa ngalungitkeun gladiator di hareupanon penonton. Jung legenda YN, aya ruang rahasia di Kolosium nu nyambung ka istana kaisar. Kalau dari atas, Kolosium menunjukkan kemegahan Jung kegagahan. Di handapna, menyembunyikan sisi lain dari Roma, sisi gelap. Nyermin, Jung kadang teu kaharti akal. Lorong-lorong di bawah Kolosium ini duluna tempat persiapan. Di sini para gladiator ngasah pedang, para budak ngelap darah di lantai, dan para penjaga ngintip dari balik jeruji. Disinilah jantung Kolosium berdetak. Tapi anehnya, struktur bawah tanah Yew disebut Hypageum, punya sistem yang jauh lebih canggih tibatan yang kita kira. Ada jalur rahasia, lift kayu yang bisa ngangkat hewan buas, bahkan sistem hidrolik sederhana yang bisa memindahkan panggung cuma hitungan menit. Bayangkeun, 2000 tahun ke belakang, tanpa listrik, tanpa mesin, tapi bisa nyen panggung muncul di handap di jero bumi. Ari ayeuna mah, urang mindahin lemari aja harus manggil 4 orang. Tercatat, ada lebih dari 30 lift kayu di Kolosium, yang digerakkan pakai katrol dan tenaga manusia para budak. Sekali acara gladiator dimulai, hewan-hewan buas bisa muncul tiba-tiba dari lantai, nakut-nakutin penonton untuk nambahan sensasi. Bayangkeun, satu gladiator yang berjalan tenang di tengah arena, tiba-tiba di bawah kakinya aya getaran halus. Terus berak, lantai muka, keluar singa lapar ngagorowo, dan penonton Roma langsung sorak, Ave Caesar. Ari urang mah, lamun aya singa nongol ti handap panggung, sigana panitia langsung bubar bade curik. Aduh, Kang, yeu singa sahanu dileupaskeun. Sistem bawah tanah ieu panjang nalui ti 2 tingkat. Aya ruangan rahasia, sumur, bahkan lorong nu nyambung langsung ke istana kaisar. Menurut beberapa arkeolog, aya bagian nu nepi ayeuna masih teu kapanggih. Aya nu nyebut, di salah sahiji lorong panjerona, aya batu nu teu bisa dipindahkeun, diukir simbol nu teu mirip gaya Romawi. Simbol itu aneh seperti tanda matahari dan ular melingkar. Jung di tengahna, aya tulisan nu teu bisa dibaca. Para ahli bahasa teu sanggup nerjemahkan. Tapi aya sejarawan nu percaya, itu tanda warisan peradaban sebelum Roma ada. Apakah mungkin Romawi tidak menciptakan Kolosium sendiri, tapi neruskeun teknologi yang sudah ada dari peradaban sebelumnya? Atuh men bener kitu, Romawi teh ibarat tukang kontrakan nu nyewa bangunan kuno, terus ngomong, eta mah rumah kuring ti zaman kaisar. Di lorong ini juga ada kisah yang suka dijadikan legenda keluarga lokal. Malam-malam, kadang ada yang ngedenger suara rantai keprok, atau teriakan samar Glory Roma, yang datang dari dalam bumi. Orang-orang menyebut cuma gema angin, tapi ada pemandu wisata yang pernah bersumpah melihat sosok bayangan prajurit tanpa kepala, berjalan ngaliwatan tangga batu berbaris pedang yang menyala samar. Entah nyata, entah ilusi, tapi tiap kali orang asup ka lorong ieu, hawana beda. Henteu siga ruangan biasa, aya nu ngawas, aya nu ngatnenegram. Waktu Meng Udin masuk ke sini, Meng Udin nyoba menyapa pelan. Permisi, saya tidak mengganggu, terima kasih banyak sudah menjaga tempat ini. Tapi di sisi lain, ada wisatawan asal Bandung yang nangis sambil ngomong, aduh, yau masih gak asup gua di Cipanas tapi versi angker. Tapi di balik rasa horor itu, ada rasa kagum yang luar biasa. Roma tidak membangun bangunan, tapi bikin sistem panggung bawah tanah yang luar logika, seperti menggabungkan sains, seni, Jung, sedikit sihir. Dari misteri ke kejayaan, Kolosium mengajarkan orang YN di balik kemegahan. Sinta aya kerja keras, penderitaan,
Jung rahasia Nuto bisa ditembus cahaya. Tapi tenang, perjalanan orang To Yurian Didiu. Sabab di bagian salah jengna, menyaksikan gimana Kalsium tidak cuma jadi tempat hiburan, tapi jadi alat politik yang cerdas banget. Dan, luar biasa, ada misteri baru nyelip, siap ngageget benci orang Dewi. Kisah panjang, misteri pembangunan Kalsium Roma. Rahasia tersembunyi di bawah tanah Kalsium. Pernahkah kalian membayangkan, di balik kemegahan Kalsium yang berdiri gagah di jantung Roma, ternyata ada dunia lain yang tersembunyi di bawahnya. Dunia yang gelap, lembab, dan penuh rahasia, dunia yang tak pernah tersentuh cahaya matahari selama ribuan tahun. Disinilah, teman-teman, misteri Kalsium semakin dalam dan semakin bikin bulu kuduk berdiri. Namun jangan takut karena seperti biasa, kita akan menyelam ke dunia misterius ini dengan gaya santai, sedikit elegan, dan tentu saja, dengan bumbu komedi biar gak tegang-tegang amat. Bayangkan kalian berada di bawah arena, tempat gladiator dulu menunggu giliran bertarung. Suara dari atas menggema ke bawah, teriakan penonton, raungan singa, dentuman pintu besi, semua bergabung jadi satu orkestra yang menandakan, hidup atau mati, hanya sejengkal waktu lagi. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih mengejutkan dari itu. Ternyata, di zaman itu Romawi sudah punya lift. Ya, kamu gak salah dengar, lift. Tapi bukan yang ada tombol lobby, basement, atau atas. Ya, ini versi 72 Masehi pakai tali, katrol, dan tenaga manusia. Bayangkan, mereka bisa mengangkat singa sebesar mobil pickup naik ke arena cuma pakai sistem tali kayu. Kalau dipikir-pikir, mungkin orang Romawi dulu lebih jenius dari kita yang panik pas listrik mati dan lift berhenti di lantai 2. Di bawah Kalsium, terdapat jaringan labirin yang disebut Hypagem, sebuah sistem ruang bawah tanah yang terdiri dari 2 lantai, dengan lebih dari 80 lorong sempit, ruang penjara, kandang hewan, dan lift-lift mekanis. Setiap pertunjukan, semuanya bekerja seperti mesin raksasa yang sempurna. Hewan buas bisa muncul tiba-tiba dari lantai arena, seolah-olah bumi membuka mulutnya dan mengeluarkan monster. Sebuah ilusi spektakuler yang membuat penonton berteriak histeris, dan mungkin juga membuat para gladiator mendadak ingin pensiun dini. Rahasia beton abadi Romawi. Bagian ini penuh keajaiban sains kuno, misteri bahan bangunan, dan filosofi waktu. Sobat misteri, sabar hajiri kemungkinan tembok umur 2000 tahun masih nangtung siga kitu. Arima orang anyar dicor 2 tahun KNH, ges retak bae di pojok dapur. Tapi Kalsium, mangga tingali sorangan, batu nages dilanda hujan, panas, perang, gempa bumi. Tapi man hataura gerak, tuh lebur, malah makin rendah. Siga kakek orang anu tiap tahun nambahan keriput tapi jadi buki karismatik. Kuncina aya dina hiji hal, beton Romawi kuno, campuran misterius anu nenegrem elehken beton modern, leuwih kuat, leuwih ate, jung, leuwih pinter. Sebab beton Romawi bisa ngobatin diri sorangan.
retakan kecil yang perlahan menutup sendiri. Nalika aya retakan letik dina tembok, partikel kapur jeung abu vulkanik di jero beton teh ngahudang. Ngahiji Dewi ngarekat keun retakan, siga luka anu kager sorangan. Beton nu hirup. Kuring sok mikir, betonnya bae bisa nyagurkeun diri. Ari hat manusia mah, nah sok ngareka we, teu bisa nambal. Para ilmuwan nyebut campuran tapot solanic concrete dicampur tina batu vulkanik, kapur, jeung cai laut. Tapi NH, sanajan resep dasarna kapanggih, hasilna tuh bisa sarua. Siga resep rahasia mak-mak nu teu pernah ditulis bener di buku masakan. Ilmuwan nyoba ngulang, hasilna, ya, gagal Dewi, abuna salah, suhuna beda, kapurna kelebihan. Pokona siga orang nyen poyum tapi make oven microwave. Bandingkan beton modern yang retak dengan potongan beton Romawi yang masih utuh. Darah, kemuliaan, dan pertunjukan tanpa akhir. Di balik kemegahan arsitektur Colosseum, ada satu hal yang membuat tempat ini menjadi legenda sepanjang masa, pertunjukannya. Bukan konser musik, bukan teater, bukan juga pameran lukisan, tapi pertunjukan darah dan kematian. Disinilah, para gladiator mempertaruhkan hidupnya demi kehormatan, atau sekadar demi sepotong roti dan tepuk tangan. Bayangkan, lebih dari 50.000 orang duduk di bangku batu, menatap Rina dengan sorak-sorai yang mengguncang bumi. Setiap tetes darah yang jatuh, setiap pedang yang beradu, menjadi bagian dari drama terbesar yang pernah dimainkan manusia. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh juga ya. Waktu itu belum ada TV, belum ada Netflix, belum ada TikTok. Jadi hiburannya ya, nonton orang berantem beneran. Kayak zaman sekarang, tapi minus follower part 2. Namun bagi orang Romawi, ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah simbol dari kekuatan, disiplin, dan harga diri. Mereka percaya bahwa keberanian seorang gladiator mencerminkan kebesaran bangsa Romawi itu sendiri. Dan kaisar, duduk di singgasananya, mengamati, menentukan siapa yang hidup, dan siapa yang mati dengan satu gerakan tangan. Satu jempol ke atas hidup, satu jempol ke bawah mati. Namun, tahukah kamu, banyak sejarawan percaya bahwa isyarat itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin jempol ke bawah bukan berarti hukuman mati, tapi justru pengampunan. Dan jempol ke atas bisa jadi lambang pedang yang terhunus tanda untuk membunuh. Lucu ya, ribuan tahun berlalu, tapi gesture kecil itu masih bikin debat panjang sampai hari ini. Narator menahan tawa kecil. Kebayang gak kalau zaman sekarang orang salah paham kayak gitu? Kaisar, naikkan jempol, bunuh dia. Prajurit, siap, jempol ke bawah, selamatin. Terus yang di tengah, lah, aku harus ngapain dong? Di tengah hiruk pikuk itu, ada kisah-kisah manusia yang terlupakan. Gladiator bukan hanya budak atau tawanan perang. Banyak dari mereka adalah pahlawan, pejuang, bahkan legenda. Beberapa begitu populer sampai namanya dikenal seluruh Roma. Mereka punya penggemar, mural, bahkan percaya atau tidak surat cinta dari kaum bangsawan. Ya, gladiator di masa itu mirip selebritas zaman sekarang. Cuma bedanya, kalau mereka cancelled, biasanya ya, beneran cancelled selamanya. Namun di balik segala sorak dan keagungan, ada ironi besar. Pertunjukan di Colosseum, yang dimaksudkan untuk memuliakan kehidupan dan kekuatan, justru berdiri di atas penderitaan dan kematian. Colosseum adalah panggung, dan Roma, pada masa itu, adalah penontonnya yang tak pernah kenyang akan darah.
Kadang kita lupa bahwa peradaban sebesar Roma pun dibangun dengan dua sisi mata uang, kejayaan, dan pengorbanan. Kolosium adalah bukti keduanya, keindahan arsitektur yang lahir dari tangan manusia, dan tragedi kemanusiaan yang lahir dari haus kekuasaan. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, hidup itu memang mirip Kolosium, kan? Kadang kita jadi penonton, kadang kita yang dirina. Dan, kalau lagi sial ya jangan-jangan, kita malah jadi singanya. Hehe, nasib. Di bawah langit Roma yang merah, Kolosium terus berdiri, bukan sekadar batu dan lengkungan, tapi saksi bisu ribuan nyawa yang pernah menari di antara hidup dan mati. Dan mungkin, kalau malam tiba dan angin bertiup lembut melewati dindingnya, kamu masih bisa mendengar gema masa lalu itu, suara pedang, sorak penonton, dan napas terakhir para gladiator yang abadi. Luar biasa. Rahasia beton abadi dan akhir sebuah kejayaan. Seandainya kalian berjalan-jalan di Roma hari ini, mungkin kalian akan melihat Kolosium dari kejauhan megah, kokoh, seakan menantang waktu. Dinding batunya memang sudah retak, sebagian runtuh, namun ia tetap berdiri dengan gagah, seperti seorang pejuang tua yang menolak kalah oleh usia. Tapi, ada satu pertanyaan yang hingga kini masih menghantui para ilmuwan, insinyur, bahkan para arkeolog di seluruh dunia. Pertanyaan sederhana, tapi dalam. Bagaimana mungkin Kolosium, yang dibangun hampir 2000 tahun lalu, masih bertahan, sementara gedung-gedung modern kita, baru puluhan tahun saja, sudah bocor, retak, dan miring? Jawabannya ada pada satu hal, beton Romawi kuno. Ya, beton, tapi bukan sembarang beton seperti yang kita pakai hari ini. Beton Romawi adalah teka-teki yang belum sepenuhnya terpecahkan, sebuah rahasia yang mungkin sengaja dikubur bersama kejayaan kekaisaran itu. Para peneliti menemukan bahwa beton Romawi memiliki kemampuan menyembuhkan diri. Saat retak, material di dalamnya bereaksi dengan udara dan air, membentuk kembali struktur pada di celah retakan itu. Seolah bangunan ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Canggih, jelas, aneh, lebih dari itu, misterius, sudah pasti. Bayangkan, ya, Kolosium aja bisa healing kalau retak. Sementara kita manusia modern, retak dikit aja langsung update status, lagi pengen sendiri dulu. Bedanya, Kolosium gak curhat. Dia cukup diam dan memperbaiki diri. Mungkin itu pelajaran hidup juga. Ya, kadang diam lebih kuat dari ribut. Campuran rahasia beton Romawi melibatkan abu vulkanik dari gunung Vesuvius, batu kapur, dan air laut. Tiga bahan sederhana, tapi menghasilkan kekuatan yang melampaui zaman. Dan hingga kini, belum ada beton modern yang bisa menandingi keawetannya. Mungkin, inilah pesan tersembunyi dari peradaban Romawi, bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kemegahan, tapi pada kesederhanaan yang dikerjakan dengan kesungguhan. Kolosium dibangun bukan hanya dengan batu dan kapur, tapi dengan keyakinan, disiplin, dan visi bahwa sesuatu yang besar harus berdiri untuk selamanya. Coba bandingkan sama kita yang kalau bikin rumah, semen suka dioplos biar irit. Beton Romawi malah nyampur abu gunung berapi. Beda niat, beda hasil, bro. Tapi jangan salah, keabadian Kolosium tidak hanya karena betonnya. Ia abadi karena ceritanya, karena di setiap batu dan lengkungannya tersimpan kisah tentang manusia yang berjuang, mencipta, dan meninggalkan jejak untuk dunia yang bahkan belum mereka kenal. Sebuah karya yang melampaui waktu karena dibangun bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk diingat.
Namun, seperti semua kejayaan, Romawi pun akhirnya runtuh. Kaisar berganti, perang berkecamuk, dan Kolosium sempat dijarah, dijadikan benteng, bahkan gereja. Bagian-bagiannya diambil untuk membangun kota lain. Tapi meski terpotong, tergores, dan terluka, Kolosium tetap berdiri, dan disitulah letak misterinya. Sebuah bangunan bisa rusak secara fisik, tapi tak bisa dihancurkan dari sejarah. Mungkin, Kolosium tidak sekadar bangunan. Mungkin ia adalah jiwa yang menolak mati. Sebuah pengingat bahwa manusia meski fana bisa meninggalkan sesuatu yang abadi, jika mereka membangunnya dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Dari semua misteri Kolosium, mulai dari teknik konstruksi, beton yang abadi, hingga kisah gladiator, ada satu hal yang paling menakjubkan, bahwa kita, manusia masa kini, masih berdiri di bawah bayang-bayang karya orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu. Mereka sudah tiada, tapi hasil tangan mereka masih berbicara. Mungkin, Kolosium bukan hanya monumen, tapi cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa apapun yang kita bangun dengan ketulusan, kesungguhan, dan semangat akan bertahan melampaui usia kita. Dan sebaliknya, apa yang dibangun dengan keserakahan, cepat atau lambat, akan runtuh seperti reruntuhan sejarah. Jadi, kalau kalian lagi ngerasa hidupku gak megah-megah amat, tenang aja. Kalian gak perlu bikin Kolosium buat diingat. Cukup jadi orang baik, itu aja udah abadi di hati banyak orang. Lagi pula, bikin Kolosium kan butuh izin bangunan, dan, ya, abu vulkanik juga susah cari sekarang. Dan begitulah kisah misterius pembangunan Kolosium Roma. Sebuah keajaiban dunia kuno yang membuktikan bahwa peradaban mungkin bisa hilang, tapi warisan manusia tak pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah ikut menyelami misteri bersama kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya gak ketinggalan kisah misteri sejarah lainnya yang tak kalah menegangkan. Karena, siapa tahu, misteri berikutnya justru lebih dekat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah berhenti mencari, karena sejarah selalu menyimpan rahasia.